Ya, sip. Kita langsung saja. Oke, aku lanjutin ya. Ini aman ya? Full screen ya teman-teman? Langsung kasih emoticon aja, biar aku bisa lanjutin. Full screen kah di tempat teman-teman? PPT-nya? Oke, beberapa sudah full screen semuanya. Oke, berarti aku anggap semuanya udah full screen ya. Sip. Ini dia, selanjutnya. Roma 10, ayat 11 sampai 13. Terjemahan baru, demikianlah firman Tuhan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi walaupun Israel itu bangsa pilihannya Tuhan, ya, keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk semua orang yang berseru dan percaya kepada Kristus. Amin. Ya, jadi sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, di saat kita mengaku diri kita bukan hanya sekedar diri kita Kristen, tetapi kita benar-benar pengikut Kristus, ya, kita mengaku kita tidak malu di lingkungan kita, berarti kita benar-benar sudah diselamatkan. Bukan hanya merasa diselamatkan, tetapi benar-benar diselamatkan. Amin, teman-teman. Jadi prinsip keselamatan itu harus kita punya di dalam diri kita. Nah, ini dia. Selanjutnya, ya, ini mengulang kata-kata yang tadi, ya, keselamatan dalam Kristus harus ada di dalam kita. Itu sudah mutlak, harus ada karena kita percaya kepada Kristus. Karena kalau keselamatan tidak berada dalam Kristus, ya, kalau keselamatan kita tidak mengambil atau kita tidak eh, ada keselamatan di dalam diri kita, ya, berarti kita belum diselamatkan. Nah, keselamatan dalam Kristus harus ada di dalam kita. Jadi dasar yang di dalam Kristus kita harus punyai, yaitu dasar keselamatan, prinsip keselamatan. Karena orang percaya itu sudah diselamatkan, maka dari itu keselamatan itu harus ada di dalam diri orang percaya. Jadi bukan hanya merasa diselamatkan, tetapi benar-benar ada di dalam diri setiap kita yang percaya sama Kristus. Nah, ini dia. Di saat ada keselamatan di dalam diri kita harus meresponinya. Atau keselamatan yang sudah kita baca, yang sudah Tuhan declare 2000 tahun yang lalu, kita harus meresponinya, teman-teman. Ini dia, respon terhadap keselamatan itu ada dua. Ya, yang di sini dicatat bahwa yang pertama, menerima keselamatan itu sebagai akar pembenaran. Root of justification. Menerima keselamatan itu sebagai akar pembenaran. Di saat kita menerima keselamatan, ya, di saat kita menerima keselamatan, dan keselamatan itu harus menjadi akar pembenaran di dalam diri kita, karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Nah, truth of justification ini, ya, sedikit karena kita di sini ranahnya belajar firman Tuhan. Di sini aku kasih tahu, root of justification ini digaungkan, ya, digaungkan atau didalami oleh Rasul Paulus. Ya, digaungkan oleh Rasul Paulus bahwa dengan iman kita percaya sama Yesus, kita diselamatkan. Ya, Rasul Paulus bilang seperti itu. Nanti kita akan bahas, teman-teman. Ya, bahas sedikit ya tentang justification, tentang root of justification, tentang akar pembenaran dan buah pembenaran. Nah, yang kedua, melakukan keselamatan itu sebagai buah pembenaran, fruit of justification. Ya, buah pembenaran. Dan hal yang kedua ini dikasih pengajaran oleh Rasul Yakobus. Jadi
Paulus dan Yakobus ini bukan bertolak belakang, teman-teman. Bukan saling, kalau kata orang Chinese, ciong, ya, bukan bukan saling bersaing, ya, bukan bersaing satu sama lainnya, bukan. Tetapi ini saling melengkapi. Mungkin beberapa orang bilang, oh, Paulus ini meyakini tentang hanya kita percaya, yaitu biasanya digaungkan oleh kaum-kaum yang menganut hyper grace. Ya, ya kan kita sudah percaya sama Tuhan, ya kita sudah diselamatkan, ya udah kita sudah diselamatkan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita sudah diselamatkan, tapi nggak ada perbuatan-perbuatan pembenaran di dalam hidupnya. Nah, yang kedua ini, fruit of justification ini bisa merujuk kepada orang yang tidak yakin akan kasih karunia Tuhan, dia hanya yakin kepada hukum Taurat, karena kalau aku nggak perbuat ini, ya aku tidak selamat. Ya, ini harus saling melengkapi, teman-teman, ya, tentang Paulus, ya, tentang akar pembenaran, dan buah pembenaran ini harus kita punya di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak punya, kita akan pro ke pihak kanan atau kita akan pro ke pihak kiri, ya. Kita akan pro ke beberapa. Nah, ini dari kedua pihak ini sudah terjadi di dalam kekristenan pada zaman modern ini. Ya, ini sudah terjadi. Yang satu menganut begitu benar-benar kasih karunia Tuhan itu betul berlebih untuk kita. Nah, yang satu itu perbuatan yang harus kita lakuin, ya, karena tanpa perbuatan kita tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Nah, ini harus saling melengkapi. Ya, harus saling melengkapi. Karena kalau kita saling melengkapi, kalau saling melengkapi ini akar pembenaran dan buah pembenaran yang ada di dalam diri kita, berarti keselamatan itu benar-benar ada di dalam kita. Dan kita benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi di saat kita menerima keselamatan itu sebagai akar pembenaran, menerima Kristus, sederhananya itu ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman sekarang beberapa teman-teman lagi pusing dengan kok kayaknya apa sih menerima keselamatan. Jadi aku akan sederhanain, tetapi maknanya itu bukan sesederhana itu. Ya, maknanya itu begitu dalam. Nah, menerima keselamatan sebagai akar pembenaran itu berarti kita sedang menerima Kristus sebagai Tuhan. Ya, itu. Ya, aku bikin sederhananya seperti itu. Berarti kita sedang menerima Kristus sebagai Tuhan, berarti ada akar pembenaran di dalam diri kita. Nah, yang kedua, melakukan keselamatan itu sebagai buah pembenaran. Berarti kita melakukan keselamatan di dalam hidup kita. Contohnya, kita menjauhkan dari yang jahat-jahat, kejahatan, kita menjauhkan yang paling utama kita menjauhkan dari dosa. Ya, dosa dari akar dari kejahatan semuanya. Ya, jadi buah pembenaran itu kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan kudus di dalam Tuhan. Ya, walaupun kita akan terus jatuh di dalam dosa sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal nanti, tetapi di saat kita jatuh di dalam dosa, kita tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kita bangkit untuk bertobat di dalam Kristus. Itu dia. Ya, ada buah pembenaran di dalam kehidupan kita. Nah, jadi harus saling melengkapi, teman-teman. Di saat kita sudah menerima, kita lakuin kebenaran itu, kita lakuin keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi jangan saling mendahului atau saling meyakini, ya yang penting aku kan udah percaya sama Tuhan, ya udah aku selamat. No, no, no. Di saat kita sudah percaya sama Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Barulah kita benar-benar sudah diselamatkan. Jadi bukan hanya sekedar merasa diselamatkan, tetapi kita benar-benar diselamatkan. Nah, ini dia. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Nah, di sini menjelaskan tentang root of justification-nya, akar dari pembenaran. Demikianlah firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita, nah ini biasanya kaum-kaum hyper grace ya, meyakini bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah karena kita sudah percaya sama Kristus. Nah, jadi kekristenan itu nggak harus stop pada hanya percaya akan kasih karunia, ya. Jangan stop di sana saja.
kita betul menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita harus melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar percaya, ya bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita melakukan dan kita memasuki keselamatan itu, ya, mendiami keselamatan itu di dalam diri kita. Ya, jadi keselamatan itu, ya, keselamatan dalam Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, selanjutnya ini juga yang sering dibawahi oleh kaum-kaum yang benar-benar meyakini tentang kasih karunia yang betul-betul luar biasa daripada Tuhan. Ya, walaupun kita melakukan dosa, ya udah, yang penting kita udah percaya sama Tuhan, ya udah kita udah selamat. Nah, enggak seperti itu, teman-teman. Ini dia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ayat ini boleh kita ambil menjadi pegangan kita, tapi jangan hanya ayat ini yang menjadi pedoman hidup kita. Kalau hanya ayat ini menjadi pedoman hidup kita bisa jadi ya menggampangi Tuhan. Ya udahlah, yang penting kan gue udah selamat, ya udahlah sedikitlah melakukan dosa. No, jangan seperti itu, teman-teman. Ya, sekali lagi, ya, di saat kita menerima keselamatan itu daripada Tuhan, kita lakuin keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kasih karunia itu bukan harga diskon, ya, kasih karunia itu bukan harga murahan, tetapi kasih karunia itu benar-benar mahal di dalam kehidupan kita, orang percaya kepada Kristus. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Betul, bukan hasil usaha kita menerima keselamatan itu, kita percaya sama Tuhan, hanya percaya kita sudah diselamatkan, tapi pemberian dari Allah. Ya, benar-benar diberi dari Allah, itu anugerah yang Tuhan berikan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, selanjutnya, ya tadi sudah root of justification ya, akar dari pembenarannya. Nah, ini dia. Fruit of justification-nya, ya. Yakobus bilang, Yakobus 2 ayat 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Seru ya, teman-teman. Kayaknya dari Paulus menyatakan hanya percaya, udah diselamatkan, tetapi Yakobus bilang, karena lu berbuat kebenaran, maka dari itu lu diselamatkan. Nah, ini kan kayak kesannya bertolak belakang, teman-teman, tetapi enggak. Ini saling melengkapi. Jadi di saat kita sudah percaya sama Kristus, kita melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, amin. Ya, jadi bukan saling bertolak belakang, bukan saling musuh-musuhan, ya. Jadi Paulus itu bukan musuhnya Yakobus, bukan, ya, tetapi saling melengkapi satu sama lainnya, teman-teman. Ya, jadi bukannya Yakobus sedang satir dengan Paulus, ya bukan karena iman aja, bukan karena percaya, tetapi karena perbuatan. Enggak. Paulus bukan satir juga sama Yakobus, no, bukan. Tapi ini saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi di saat, sekali lagi aku ulangi nih ya, di saat kita menerima keselamatan itu di dalam diri kita juga harus berbuat tentang keselamatan itu di dalam hidup kita. Yaitu apa? Berbuat kebenarannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oke, aku lanjutin lagi, ya. Keselamatan menjadi dasar dalam hidup. Kenapa? Karena ada 3 poin yang akan kita bahas malam hari ini. Ya, 3 poin aja, nggak usah banyak-banyak. 3 poin yang mau kita bahas hari ini. Ya, kalau keselamatan itu menjadi dasar hidup kita menerima pembenaran dalam Kristus, justification. Lalu kita melakukan pengudusan dalam Kristus, sanctification. Ya, lalu dilanjut lagi kita akan mengalami glorification, pemuliaan. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita berada di dalam kerajaan surga. Waktunya kekal, tidak ada batasnya. Itu dia pemuliaan yang kita terima. Kita berada di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga.
Amin. Ya, jadi ada 3 poin yang penting kalau keselamatan itu menjadi dasar dalam hidup kita, kita menerima pembenaran dan kita mengalami pengudusan dan lalu kita mengalami pemuliaan di dalam Kristus. Nah, poin pertama ya, poin pertama, pembenaran dalam Kristus. Kalau keselamatan sudah kita terima, ya kita sudah terima yang tadi sudah singgung root of justification dan fruit of justification, ya pembenaran dalam Kristus kita terima dan pastinya pembenaran itu bukan kita dijadikan diri kita benar. Karena kalau dijadikan diri kita benar, kita bisa merujuk kepada hal-hal yang berbau kesombongan, ya bukan Kristus mati di atas kayu salib bukan menjadikan diri kita paling benar, bukan, tetapi Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dia sedang memberikan pembenaran atas dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kita dibenarkan oleh Kristus karena kita menerima keselamatan dalam Kristus. Sekali lagi, ulangin lagi ya teman-teman ya. Ya, dosa-dosa kita dibenarkan oleh Kristus karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi Yesus mati itu benar-benar mati, sekali lagi. Yesus mati itu benar-benar mati. Kalau teman-teman mantauin IG aku ya, mantauin IG aku di Instagram aku tuh beberapa hari yang lalu tentang kematian dan kebangkitan itu aku membahas tentang kematian Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Dan kalau tidak ada kebangkitan, kematian itu hanya berbau atau unsurnya itu maut, kematian Kristus itu kalau tidak ada kebangkitan. Nah, tetapi Kristus sudah mati dan Kristus pun sudah bangkit. Ya, jadi kematian tidak lepas dari kebangkitan. Ya, kebangkitan pun juga tidak lepas dari kematian. Ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Bukan saling melengkapi, saling terjadi satu sama lainnya untuk apa? Ini dia, untuk manusia mengalami pembenaran atas dosa-dosanya. Kita bisa lihat di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ya tadi ayat pertamanya, ya kita masuk dalam pembenaran Tuhan. Jadi di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, percaya di dalam hati kita Yesus sebagai Tuhan, kita diselamatkan dan kita mengalami pembenaran dalam Kristus. Amin. Kita mengalami pembenaran dalam Kristus, pembenaran atas apa? Atas dosa-dosa yang kita lakuin. Ya, kita berada di dalam keselamatannya Kristus. Ya, kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Dan selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 21 terjemahan baru. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya, ini dia, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan dalam Kristus. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, dosa-dosa kita itu dibenarkan. Dan di saat dosa-dosa kita itu dibenarkan, kita sudah dilayakkan. Ya, karena kenapa kita dilayakkan sama Tuhan? Karena kita berharga, teman-teman. Karena kita berharga. Kristus melayakkan kita karena kita berharga. Balik lagi ke pertanyaan yang minggu kemarin ya, ada teman kita yang bertanya, kenapa kalau kalau Tuhan tahu kita bakalan jatuh dalam dosa, kenapa Dia menciptakan kita? Dan beberapa juga sudah menjawab, ya Tuhan mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, Tuhan mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan di saat kita dibenarkan, kita memiliki prinsip keselamatan itu di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya ya, Yakobus 2 ayat 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya,
benar-benar ya di saat kita sudah menerima Yesus, kita sudah dibenarkan dan kita juga melakukan kebenaran itu, ya. Karena manusia sudah dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi bukan hanya sekedar kita menerima, tetapi kita melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu juru selamat kita, tetapi kita melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan kebenaran itu, teman-teman, ya, kita tidak akan berada di dalam keselamatan itu. Kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan, ya, kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Kita tidak dibenarkan. Dan di saat kita tidak dibenarkan, nanti kita akan bahas, kita akan dituduh dan didakwa oleh iblis. Bahaya, teman-teman. Kita akan didakwa oleh iblis. Nah, selanjutnya, pembenaran membawa keluar dari ketertuduhan. Pembenaran membawa kita keluar dari ketertuduhan atas dosa-dosa yang kita lakuin. Benar-benar Tuhan Yesus itu benar-benar sweet hatinya, manis hatinya, dan benar-benar menyayangi kita, teman-teman. Kita dibenarkan untuk apa? Untuk kita bisa keluar dari ketertuduhan. Ya, di sini aku akan membawa kepada perjanjian lama sekali lagi. Perjanjian lama itu adalah tipologi, bayang-bayang dari perjanjian baru. Jadi, konsep keselamatan ini sudah digaungkan. Konsep pembenaran ini sudah digaungkan di perjanjian lama. Sekali lagi, baca perjanjian lama, teman-teman. Ya, jangan merasa jijik, merasa bosan, merasa pusing perjanjian lama, kan itu cuma cerita. Perjanjian lama itu adalah tipologi kita. Ya, tipologi itu kayak sederhananya bayang-bayang atau konsep yang sudah ada. Nah, terjadinya apa? Terjadinya di perjanjian baru. Ini dia. Ya, pembenaran itu. Zakaria 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang apa? Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis sedang berdiri juga di sebelah kita untuk mendakwa kita. Kalau kita tidak berada di dalam keselamatannya Tuhan, kalau kita tidak berada di dalam di dalam keselamatannya, kita tidak merasa dibenarkan. Jadinya di saat kita tidak merasa dibenarkan, kita didakwa oleh iblis. Itu sangat bahaya, teman-teman. Ya. Nah, tetapi apa? Ini dia. Zakaria 3 ayat 2 sampai 3 selanjutnya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Ya, malaikat Tuhan kepada iblis itu. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ya, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditarik dari dosa-dosa yang kita lakuin, teman-teman, oleh Kristus. Ya, bukankah dia itu kita, aku dan kamu. Ya, untuk teman-teman yang ada di sini, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Kita, sebelum kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita sedang memakai pakaian kotor, teman-teman. Ya, kita sedang memakai pakaian kotor. Dan kalau kita menerima keselamatan itu, ini dia. Zakaria 3 ayat 4. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Kita akan tanggalin pakaian kotor kita. Dosa-dosa lama kita akan kita tanggalin karena kita mau menerima keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau menerima, kita tanggalin pakaian lama kita. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, Yosua sudah dibenarkan, kita pun juga sudah dibenarkan oleh Kristus. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Jadi bukan hanya Yosua pada perjanjian lama, tetapi kita pada saat meyakini perjanjian baru, kita jalani perjanjian baru kita di dalam Kristus, kita juga sudah dibenarkan di dalam Kristus. Pembenaran ada dalam kita. Kalau di dalam diri kita ada prinsip keselamatan.
Sekali lagi ya, pembenaran akan ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita ada prinsip keselamatan. Jadi kita meyakini keselamatan itu bukan hanya sekedar kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi benar-benar kita resapi keselamatan itu di dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita mengalami pembenaran daripada Tuhan. Kita tidak merasa tertuduh terus setiap harinya, ya kayaknya aku nggak berharga deh, ya kayaknya teman aku marah sama aku, kayaknya aku salah deh jujur, kayaknya aku salah deh seperti ini. Kayaknya teman-teman teman kantor gue nggak ikut mabok-mabokan, kayaknya salah. No, 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 jangan merasa tertuduh. Teman-teman sudah diselamatkan, teman-teman sudah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi jalani kebenaran itu di dalam diri teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar menerima keselamatan, ya, tetapi kita menjalani kebenaran itu setiap harinya. Amin. Ya, supaya kita tidak tertuduh oleh iblis. Kita adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan. Ya, kita orang-orang berharga di dalam Kristus. Oke, poin kedua, ya, pengudusan dalam Kristus. Di saat kita menerima pembenaran daripada Tuhan, ya, pengudusan dalam Kristus, kita lakuin kekudusan itu di dalam hidup kita. Ya, kita akan terus dikuduskan oleh Kristus kalau kita mengalami atau menerima keselamatan itu di dalam diri kita. Pengudusan itu akan kita terima, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, jangan teman-teman merasa tertuduh kalau teman-teman sudah menerima keselamatan daripada Kristus dan lakukan keselamatan itu di dalam hidup teman-teman. Teman-teman adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Segala kepribadian Kristus ada di dalam diri teman-teman. Jadi kita harus mempunyai prinsip keselamatan di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya Efesus 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita sudah dikuduskan, ya, dalam Kristus, ya, kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Aman gitu. Iya, oke. Ya, jadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ya, kalau kita dikuduskan dalam Kristus, kita akan dewasa dalam Kristus dan kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Kita mempunyai kepenuhan, ya, dalam Kristus. Ya, jadi kita harus memiliki prinsip keselamatan kita. Ya, di saat kita memiliki prinsip keselamatan kita, pengudusan itu akan kita terima. Ya, pengudusan dari dosa-dosa lama kita, ya, kita sudah dibenarkan dan kita juga sudah dikuduskan di dalam Kristus. Jadi teman-teman jangan merasa paling berdosa, ya aku nih berdosa, aku paling hina. No, no, no. Kalau teman-teman sudah menerima keselamatan itu, teman-teman sudah dikuduskan. Yang ketiga, poin terakhir, pemuliaan dalam Kristus. Kalau kita memiliki prinsip keselamatan di dalam diri kita, kita akan mengalami pemuliaan dalam Kristus. Ada Roma 5 ayat 2, terjemahan baru. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada celah, tidak ada suatu celah, ya, yang kita miliki karena kita benar-benar menerima keselamatan dalam Kristus. Ya, kita akan berdiri di hadapan Bapa di surga tanpa celah dan kita akan merasakan kemuliaannya. Ya, simpelnya kita masuk surga, kita nggak masuk neraka. Itu simpelnya. Kita akan masuk surga, kita akan merasakan kemuliaan Tuhan, kita akan terus berada di dalam kemuliaan Tuhan, kita tidak akan masuk neraka. Surga dan neraka bukan ancaman buat kita. Ya, lu kalau mau masuk surga, lu lakuin yang benar.
supaya lu nggak masuk neraka. No, surga dan neraka itu benar-benar nyata. Kita lakuin apa? Kalau kita lakuin, kita akan merasakan kemuliaan Tuhan di surga. Kita menerima kehidupan. Kalau kita tidak melakukan keselamatan itu di dalam diri kita akan mengalami kematian yang kekal, yaitu di neraka. Jadi, surga dan neraka itu bukan ancaman, tetapi itu benar-benar ada untuk kita merasakan. Yang satu merasakan kemuliaan dan merasakan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Yang kedua, tidak merasakan kehidupan kekal, kita akan mengalami kematian kekal bersama iblis di neraka. Iblis dan malaikat-malaikatnya tempatnya di neraka. Pastinya tempat kita di surga. Neraka bukan tempat untuk kita, teman-teman. Sekali lagi, neraka bukan tempat untuk kita. Tetapi kalau kita terus tetap akan pendirian kita melakukan dosa, ya kita maunya tinggal dalam dosa, ya pastinya neraka itu berlaku buat teman-teman. Kalau teman-teman menganggap kasih karunia Tuhan itu murahan, dengan apa? Dengan teman-teman hidup di dalam dosa. Tidak mau bertobat, tidak mau bangkit bersama dengan Kristus dari kubangan dosa, tidak mau menerima keselamatan, ya pastinya tempat itu untuk teman-teman nanti. Yang aslinya teman-teman adalah tempatnya di surga, merasakan kemuliaannya Tuhan, dan kita mengalami pemuliaan dalam Kristus di surga nanti. Kita berdiri tanpa celah di hadapan Bapa di surga, dan kita merasakan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau teman-teman diusik, dikucilkan karena Kristus, lebih baik sekarang bangkit. Bukan untuk melawan, tetapi bangkit dalam Kristus, bukan merasa paling hina, tetapi yakin bahwa aku sudah dibenarkan, aku sudah dikuduskan. Maka dari itu, penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang kita alami, hanya penderitaan biasa, dan akan dibayar nanti kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Ya, jadi di saat teman-teman menderita, jangan merasa paling menderita, bahwa teman-teman juga akan diselamatkan dari penderitaan teman-teman, berjalan terus dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah teman-teman dibenarkan dan dikuduskan, dan teman-teman merasakan kemuliaannya. Ya, jadi mulai saat ini menerima keselamatan daripada Tuhan. Ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, ya, jangan karena penderitaan, karena kita menerima Kristus, karena kita pengikut Kristus, kita mengalami penderitaan ini, terus kita jauh daripada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Jangan, teman-teman, karena ya walaupun kita akan merasakan freedom, kemerdekaan di dalam bumi ini, kita juga akan merasakan kemerdekaan atau kita merasakan kemuliaan yang kekal di surga nanti. Jadi di saat teman-teman sedang mengalami penderitaan di lingkungannya, terus jalan bersama dengan Kristus. Karena Kristus akan membela teman-teman. Dan penderitaan yang teman-teman alami ini akan teman-teman rasakan lebih-lebih dibayar dengan lunas. Dengan apa? Dengan kemuliaan yang kekal nanti. Amin. Jadi saatnya kita menerima prinsip keselamatan dan kita diami prinsip keselamatan itu di dalam diri kita, supaya kita merasakan pembenaran dalam Kristus, merasakan pengudusan dalam Kristus, dan nantinya kita merasakan pemuliaan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Let's go!